Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Syahla Nabila, lalu ada juga Novianti, Rizky Subagja, Lisna Dia Nabila, dan juga Dimas Bagus. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai hasil analisis kelompok 1 terkait dengan perusahaan Matahari Department Store. Presentasi ini merupakan salah satu bentuk tugas RTM 1 pada mata kuliah Manajemen Strategi. Perusahaan Matahari Department Store merupakan salah satu perusahaan retail terbesar yang ada di Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke analisis, mari kita lihat dulu sejarah singkat dari perusahaan Matahari Department Store. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah singkat dari Matahari Department Store. Matahari Department Store ini didirikan pada tahun 1959 dengan gerai pertamanya yang berlokasi di Jakarta dengan khusus menjual pakaian anak-anak. Matahari Department Store ini mencatatkan sejarah sebagai departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Matahari Department Store ini merupakan salah satu retail terkemuka yang ada di Indonesia yang kini telah memiliki lebih dari 140 gerai yang hampir berada di 80 kota besar yang ada di Indonesia. Baik, di sini kita akan mulai membahas mengenai masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan Matahari Department Store. Bisa dilihat di layar, ada dua gambar. Gambar pertama itu berjudul Matahari Tutup Gerai Lagi, Efisiensi di Tengah Lesunya Daya Beli. Lalu gambar yang kedua, ada artikel juga yang berjudul Strategi Bisnis Matahari, Penutupan 13 Gerai di Tahun Ini. Dari kedua artikel tersebut, menghasilkan beberapa faktor utama masalah yang terjadi pada Matahari Department Store. Faktor pertama ada penurunan daya beli masyarakat karena ekonomi pasca COVID-19. Yang kedua ada perubahan kebiasaan belanja online sehingga mengurangi pembelian di gerai fisik. Dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan beberapa masalah terhadap Matahari Department Store. Yang pertama, penurunan penjualan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada penutupan 13 gerai sebagai langkah efisiensi dari manajemen. Dari beberapa faktor dan juga masalah tersebut, selanjutnya kita akan mulai masuk ke analisis lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai lingkungan eksternal dari Matahari Department Store. Dapat dilihat pada layar di sini ada analisis Vestal, yang dimana Vestal sendiri merupakan gabungan kata dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Analisis Vestal adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, bisnis, ataupun proyek. Analisis Vestal pertama kali dikembangkan dari konsep yang diperkenalkan oleh Francis J. Aguilar pada tahun 1967 dalam bukunya yang berjudul Scanning the Business Environment, yang awalnya hanya mencakup 4 faktor yaitu PES, lalu berkembang menjadi 6 faktor yaitu PESTAL, yaitu untuk mencakup aspek lingkungan dan hukum. Yang dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu organisasi dalam memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi dan keputusan bisnisnya. Lalu, pertama di sini saya akan membahas mengenai politik. Dari sisi politik, kondisi Indonesia saat ini tergolong cukup stabil, artinya tidak ada konflik besar dan pemerintah berjalan dengan baik. Stabilitas ini yang membuat perusahaan seperti Matahari lebih berani untuk membuka banyak cabang di berbagai daerah, tanpa khawatir terjadinya gangguan. Selain itu, pemerintah juga punya kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi daerah, misalnya dengan membuka lapangan kerja baru. Matahari memanfaatkan hal ini dengan merekrut tenaga kerja lokal dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengelolaan toko. Lalu yang kedua, ada analisis ekonomi. Dari sisi ekonomi, Indonesia memang sedang mengalami pertumbuhan, namun daya beli masyarakatnya masih belum terlalu tinggi. Hal ini membuat penjualan di beberapa toko Matahari menurun, sehingga perusahaan menutup beberapa toko besar untuk menekan biaya. Namun, Matahari juga beradaptasi dengan membuka toko yang lebih kecil di kota-kota yang sedang berkembang.
agar tetap bisa menjangkau konsumen dan mendapatkan keuntungan. Contoh nyatanya, saat ini Matahari menutup beberapa toko besar, namun membuka cabang di kota seperti Palopo ataupun Cirebon, yang dimana biaya operasionalnya lebih rendah dan peluang pasarnya masih besar. Lalu yang ketiga ada analisis sosial. Dapat dilihat di Indonesia sekarang ini perilaku konsumen seringkali berubah-ubah. Saat ini banyak orang yang lebih suka belanja secara online daripada datang ke toko. Untuk menyesuaikan diri, Matahari beradaptasi dengan membuat sistem belanja online yang terhubung dengan toko offline. Tujuannya supaya pelanggan tetap bisa belanja dengan mudah dan nyaman. Contoh nyatanya, pelanggan dapat melihat koleksi di aplikasi seperti Shopee ataupun toko si Mataharinya sendiri untuk melihat koleksi-koleksi barang yang dijual oleh Matahari Department Store. Lalu juga Matahari di sini dapat menggunakan pesan online untuk berkomunikasi dengan konsumen. Lalu konsumen dapat mengambil barangnya di toko terdekat atau menggunakan fitur COD sehingga lebih praktis dan lebih cepat. Dan tentunya konsumen juga lebih mudah dalam penggunaannya. Lalu yang keempat, ada analisis teknologi. Dari sisi teknologi, Matahari terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital, yang dimana mereka membuat situs e-commerce, yaitu matahari.com dan aplikasi Shop and Talk, serta bekerja sama dengan marketplace besar. Hal ini dilakukan agar Matahari tetap bisa bersaing dengan toko online lain seperti Shopee maupun Tokopedia. Contoh nyatanya, Matahari sekarang memiliki sistem loyalty digital dan promosi online yang tentunya memudahkan pelanggan untuk berbelanja dari rumah. Lalu yang kelima, yaitu ada analisis environmental atau lingkungan. Dari sisi lingkungan, Matahari juga mulai memperhatikan isu keberlanjutan. Mereka menciptakan peluang kerja di sekitar daerah toko dan mulai menjual produk yang ramah lingkungan. Hal ini penting karena sekarang semakin banyaknya konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, yaitu analisis legal atau hukum. Dari sisi hukum, Matahari wajib mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan ketenagakerjaan, pajak, dan perlindungan konsumen. Matahari harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, serta regulasi terkait perlindungan konsumen di Indonesia dalam upaya menjaga keamanan gerai. Perlu adanya pengelolaan kontrak sewa dan perizinan yang sesuai dengan hukum agar menghindari sengketa usaha. Mereka juga harus mengurus izin sewa toko dan memastikan semua produk yang dijual aman serta sesuai standar. Contoh nyatanya, Matahari harus membayar pajak, memberikan upah sesuai UMR, dan memastikan tidak ada produk palsu atau berbahaya dijual di gerainya. Jadi, berdasarkan analisis Pestel ini, dapat kita lihat bahwa Matahari menghadapi banyak tantangan, terutama dari perubahan perilaku belanja masyarakat dan perkembangan teknologi. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki peluang besar dari ekonomi yang terus tumbuh dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan tetap mematuhi peraturan, Matahari dapat terus bertahan dan berkembang di industri retail Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis 5 Force Porter pada Matahari Trade Mall. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru tergolong sangat rendah karena untuk masuk ke industri retail seperti Matahari dibutuhkan modal yang besar, jaringan yang luas, serta brand yang kuat. Hal ini membuat pemain baru sulit bersaing langsung dengan Matahari. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok juga sangat rendah. Matahari memiliki volume pembelian yang besar dan jaringan rantai pasok yang solid, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat terhadap para pemasok. Yang ketiga ada kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli justru sangat tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan seperti retail lain dan platform e-commerce. Namun Matahari menjaga loyalitas pelanggan lewat program keanggotaan dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya yang keempat, ada persaingan di industri. Persaingan di industri ini tergolong sangat tinggi. Banyak pesaing di sektor retail dan e-commerce yang menekan pasar. Meskipun begitu, Matahari tetap kompetitif karena memiliki brand image yang kuat dan sudah beradaptasi dengan sistem digital. Dan yang terakhir ada ancaman produk atau jasa pengganti. Ancaman produk atau jasa pengganti berada pada tingkat yang sedang.
terutama karena pergeseran konsumen ke belanja online. Tetapi Matahari sudah mengantisipasinya dengan mengembangkan platform digital sendiri. Jadi kesimpulannya, Matahari Trade Mall masih memiliki posisi yang kuat dan kompetitif di industri retail Indonesia berkat jaringan yang luas, merek yang kuat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan digital. Analisis rantai nilai value chain. Yang pertama di sini ada firm infrastruktur. Struktur organisasi yang kuat, tata kelola perusahaan, GCG, laporan keuangan transparan dan sistem audit internal yang ketat. Yang kedua di sini ada human resource management. Pengelolaan karyawan terstandar, pelatihan berkala, sistem insentif kinerja dan lingkungan kerja inklusif. Yang ketiga di sini ada teknologi development. Yang isinya investasi di e-commerce matahari.com, digitalisasi sistem inventory dan logistik, inovasi layanan dan pelanggan. Yang keempat di sini ada procurement, kemitraan dengan pemasok lokal dan internasional melalui proses seleksi ketat, penggunaan produk ramah lingkungan. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama ada inbound logistik, pengelolaan gudang terpusat, sistem distribusi, barang efisien dari pemasok ke toko. Yang kedua ada operation, proses display barang, sistem IT, penjualan di kasir, pengelolaan stok real time. Yang ketiga ada outbound logistik, distribusi ke seluruh gerai menggunakan armada sendiri maupun mitra logistik. Yang keempat ada marketing and sales, promosi melalui online dan offline, program loyalitas member, kehadiran di berbagai platform digital. Yang terakhir service, layanan pelanggan multi-channel, after sales service, penanganan komplain dan return barang. Slide selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama isinya yaitu memiliki track record yang sangat baik di bidang industri retail, melakukan program membership agar menarik banyak pelanggan, menyediakan produk bagi seluruh kalangan yaitu gender, usia, agama. Selanjutnya weakness. Yang pertama ada harga produk cenderung tergolong lebih mahal dibanding produk pesaing. Yang kedua ada kurangnya loyalitas dengan pelanggan. Yang ketiga kurang cepat adaptasi dengan digital. Yang ketiga opportunities. Yang pertama yaitu daya beli masyarakat yang meningkat. Yang kedua mendukung pertumbuhan di Indonesia. Yang ketiga pangsa bisnis retail di Indonesia yang cukup besar. Yang terakhir threats. Yang pertama yaitu banyak muncul pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Yang kedua tingkat belanja masyarakat pesaing menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga adanya krisis ekonomi yang mempengaruhi tingkat belanja masyarakat. Adapun visi dan misi Matahari Department Store. Visinya mendukung masyarakat Indonesia untuk tampil memukau dan percaya diri. Misinya menyajikan koleksi gaya hidup yang terjangkau dan mudah diakses untuk membawa kegembiraan bagi masyarakat Indonesia. Adapun ketidaksesuaian pada misi, ada 2 indikator. Yang pertama, indikator terjangkau, namun realitanya harga yang gagal bersaing dengan produk pesaing yang lebih murah. Yang kedua, ada indikator mudah diakses, namun realitanya kekurangan cepat dalam beradaptasi atau investasi pada digitalisasi. Dengan demikian, akibat yang terjadi yaitu lambat beradaptasi dengan belanja online, membuat perusahaan kehilangan banyak pelanggan yang pindah ke platform digital. Akibatnya, penjualan turun drastis, memaksa manajemen menutup 13 gerai sebagai langkah efisiensi. Selanjutnya kesimpulan, beberapa upaya yang telah dijalani Matahari Department Store yaitu yang pertama fokus pada bisnis digital. Ini sudah dilakukan dengan komitmen Matahari untuk memperkuat posisi di dunia maya dengan berinovasi melalui investasi pada bidang teknologi, yaitu e-commerce, matahari.com, dan aplikasi Shop dan Talk. Yang kedua, ada peningkatan pengalaman bagi pelanggan dengan berusaha menjaga loyalitas pelanggan melalui promosi menarik dan peningkatan pengalaman belanja lewat berbagai saluran omnichannel. Yang ketiga, ada pembaruan konsep Matahari, yaitu New Look, New Store, New You, dan slogan Shop Anywhere, Anytime, In-Store, Online, dan Apps. Yang keempat, ada diferensi produk atau layanan dengan membuat konsep baru yaitu New Look dan New Store. Bertujuan membedakan pengalaman belanja Matahari dari pesaing, terutama toko online shop. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.